Perkenalkan, nama saya Dalyono. Saya owner dari 5 lembaga, 1 lembaga keuangan mikro dan 4 lembaga pendidikan kursus. Dan saya juga memiliki 1 nama usaha namanya Mataram Furniture yang bergerak di furniture batik. Ya, dulu waktu dari SMP, SMA sampai kuliah ini bener-bener pure saya biaya sendiri. Waktu saya SMP belum punya usaha, saya hanya dagang ayam, dagang burung, dagang itik dan sebagainya sehingga saya bisa lulus SMA. Dan saat ini saya melanjutkan kuliah, memang sudah istilahnya waktunya sudah agak ketinggal, tapi saya tetap berpikir untuk bisa kuliah. Setelah usaha saya cukup berkembang dan saya merasa mempunyai waktu dan dana yang agak cukup untuk bisa membagikan ilmu saya berusaha mengembangkan social entrepreneur. Bagaimana ilmu ini tidak hanya untuk saya sendiri, karena dengan menggunakan ilmu ini ternyata saya bisa berubah hidup saya. Saya berpikir, andaikan ilmu ini dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga miskin, pemuda-pemuda dari keluarga miskin itu, insya Allah saya berharap mereka juga mengalami perubahan kehidupan. Jadi dari situ saya termotivasi untuk membuat lembaga pendidikan kursus, dan ada program-program kita yang memang pure tanpa biaya sama sekali, dan itu saya khususkan untuk keluarga miskin. Pak, saya ngantar barang ini, Pak. Selain bantuan permodalan dan peralatan, mereka juga diberikan pelatihan ataupun pembekalan selama sehari dalam bidang kewirausahaan dan motivasi melalui salah satunya Bapak Dalyono, yaitu sukses story, bahwa beliau dari orang yang kecil, bahkan boleh dikata dulu menggelandang di Jakarta, tapi sekarang menjadi pengusaha yang cukup sukses. Niku intine belajar tukang kayu. Terus kalau alit-alitan bulan. Terus saya sendiri memulai usaha niku sebenarnya bukan karena pendidikan saya tinggi, bukan karena wong tua kulo cukup, bukan karena saya difasilitasi lebih, tapi memang saya memulai usaha itu benar-benar dari nol. Terus terang yang saya sampaikan, titiknya adalah bahwasanya teman-teman pengrajin itu cenderung mereka ketakutan memulai usaha karena selalu modal yang jadi masalah. Jadi saya menceritakan apa yang sudah saya alami, itu saya hanya punya satu tujuan, bahwa mereka bisa termotivasi untuk berbuat lebih, dan apa yang jadi keterbatasan mereka itu bukan sebuah halangan, tapi itu memang harus dilalui. Koya-koya atau karena yang itu tukang hipnotis itu kuya-kuya itu ya. Nah, ibaratnya jenengan bisnis makanan, saya jenengan pelajari, jenengan dari pengusaha RT. Saya setelah mendengarkan dari Bapak Dar, tadi banyak sekali manfaat yang saya peroleh, terutama memberikan motivasi dalam dunia hal bisnis, karena saya tahu sendiri gimana kerasnya dunia bisnis ini, persaingan terlalu banyak dan juga ketat, sehingga memberikan motivasi kepada diri saya untuk tetap semangat walaupun itu kadang ada ada susahnya. Saya berpikir, nek kesenengannya cak nom, ini makanannya kepiye, bersih, atau yang bentuknya aneh, atau yang berbentuk cinta-cinta, atau yang apa, monggo.
Jadi saya merasa menguasai kayu itu 9 tahun dan saya merasa hidup saya berubah di situ. Saya hanya pengen berbagi ilmu itu kepada banyak orang karena saya punya harapan. Ada ayat yang menyebutkan bahwa salah satunya kita akan mendapat istilahnya ganjaran atau pahala yang tiada habisnya. Itu salah satunya adalah dari ilmu yang bermanfaat. Lanun. Lanun, Pak. Wah. Piye? Pikirannya dadi, Run? Wis. Kira jumuk ya? Kira 1 Latihan ukir dapat order terus dari Mas Dalyono. Ya alhamdulillah bisa lancar. Iki pirang dinang kasih, Dik? Si Kang. Semingguan antara. Seminggu kasih tadi. Kursi. Cek mejane wingi tak kirim nang Bandung. Kok didadekke ya? Iya, nuwun. Wes, Kanjeng. Saya nge-supplier dari Dalyono, terus saya buat jadi bahan setengah jadi, langsung saya kirim ke tempat Dalyono, barang udah sampai terus bayar. Manusia punya ciri khas tersendiri, jadi ada yang mereka itu kita kasih ilmu perkembangannya cepat, dan ada memang yang kita kasih ilmu itu perkembangannya lambat, sehingga mereka untuk membeli bahan tidak mampu, sehingga kita kasih pekerjaan dari bahan kita. Tapi ketika siswa didik kita itu sudah mampu membeli bahan, itu kita beri kesempatan untuk dia juga beli bahan sendiri, sehingga dia akan berpikir bagaimana cara untuk membuat efektif dan efisien, sehingga dia akan mendapat keuntungan double. Yang ngerjain berapa orang ya, Pak? 6 orang ini. Saya diundang dari pemerintah untuk ngisi acara di daerah sini, dan memang waktu itu model dari pengrajin sini itu masih monoton, dan itu setelah saya tanyakan memang sudah bertahun-tahun modelnya seperti itu. Nah, ketika itu terus kita diusulkan untuk mengadakan pelatihan tapi bentuknya untuk inovasi model. Itu yang pertama. Terus setelah itu permasalahan dari sini kan kita angkat apa yang jadi permasalahan, entah itu peralatan, entah itu bahan baku, entah itu apa. Ternyata di sini selain bahan baku, kita juga ada sedikit permasalahan, yaitu pemanfaatan limbah. Jadi selain kita ajari untuk inovasi dari model ataupun desainnya, waktu itu juga kita mengajari pemanfaatan limbah. Jadi Pak Dalyono di sini ngasih pelatihan, langsung ada bantuan mesin, dari penggunaannya itu kan juga ini dulunya manual, sekarang mesin kan dikasih tahu gini. Langsung praktek bisa, jadi hasilnya lebih bagus. Nggih, kon nuwun ya, Pak. Ajeng tuwe-tuwe rencang-rencang. Biasanya sebuah sentra itu akan difasilitasi oleh pemerintah, Deperindakop, untuk masuk ke sebuah sentra. Tapi setelah itu biasanya kelompok sentra itu dia akan membuat kelompok dan akan dibentuk sebuah pengurus, dan pengurus itu punya kemandirian. Jadi ketika dia minta saya untuk membina kelompok itu, akhirnya saya akan diundang ke sana dan saya akan memberi pembinaan dalam bentuk berbagai macam cara ya Pak Deli.
bisa melalui LPK saya, bisa melalui saya pribadi. Dalam artian itu tidak berbayar dan waktunya pun tidak terbatas. Jadi waktu misalnya siang kita dipanggil pun kita akan berusaha datang, apalagi kalau malam. Jadi pembinaan menurut kita adalah bagaimana usaha awal itu bisa jalan, dan ketika usaha sudah jalan itu bagaimana dia bisa mandiri. Tapi sekarang untuk perkembangannya mayoritas dari pengrajin sini sudah bisa mandiri. Jadi mereka sudah bisa mencari pasar sendiri, bisa memproduksi sendiri, dan mereka bisa distribusi keluar daerah sendiri. Berarti itu pembinaan kita sudah dianggap selesai. Dan memang masih ada beberapa gelintir dari kelompok sini yang masih produknya kadang kita beli, kita dukung dengan cara pembinaan itu membeli produk itu. Tapi ketika mereka sudah besar dan mereka sudah tidak ada masalah dengan produksi maupun pemasaran, itu kita sudah lepas dari tanggung jawab itu. Membayar kios, dapat membayar kios. Jadi orang 18 itu bertahan terus di sana sudah 3 tahun. Karena bayarnya saya wong seko setoran arisan gitu. Iya kabarnya Mas Yudi? Gawean apa sih lagi? Gaweane besok surat. Besok surat sama wayang-wayang kayu jati. Lembaga kita memberikan pembinaan kepada salah satu sentra di Krebet ini. Memang Krebet kan ada beberapa kelompok. Jadi salah satu kelompoknya adalah ketuanya Mas Yuli itu sendiri. Terus kita coba memberikan pembinaan dengan cara kita mengajak mereka untuk keluar, dalam artian kita tawarkan di Bali, di Jakarta, terus sering kita bawa produk mereka ke pameran. Dan ketika dapat order itu pembeli saya bawa ke sini untuk bisa ketemu langsung dengan para pengrajin. Ini finishingnya pakai melamin atau pakai aqua water base? Itu tergantung permintaan pemesan. Ya, ada yang dari melamin pakai thinner itu, dan ada juga yang pakai water base. Kalau ekspor biasanya water base. Hubungan Mas Dalyono, termasuk Mas Dalyono survei ke usaha saya seperti ini. Oh, sepertinya merupakan satu potensi yang bisa dikembangkan oleh beliau. Terus saya diperkenalkan dengan beberapa pembeli seperti itu secara bertahap, mungkin pertama dari Jakarta, terus selanjutnya dari Bali, seperti itu. Desainnya Kalau Mas Dalyono bagus ya untuk supportnya, untuk masukan-masukan ke kami. Oh, sebetulnya limbah yang masih kecil ini masih bisa kita manfaatkan lagi, misalkan salah satu contoh seperti itu. Termasuk untuk apa yang harus kita lakukan apabila ada pembeli yang belum pernah kenal atau mungkin dengan pembeli asing seperti itu. Biasanya Mas Dalyono juga memberi masukan kepada kami. Itu Rekalis itu juga mintanya motif Aceh, Pak. Apa tuh, Pak? Menggarapi kotak. Tadi itu mendingan buka pasar. London. Monggo. Oh. Iya Mas, garapannya dadi reng? Saiki sakti tambal. Oh. Kalau sentra Kabupaten Bantul itu ada 17 kecamatan. Dan semua kecamatan itu memang sudah saya bina semua. Terus satu kecamatan itu kadang kita mempunyai binaan 3-4 tempat. Jadi kira-kira, dan ada memang satu kecamatan itu yang hanya 1 atau hanya 2. Jadi sampai sekarang ini mungkin kira-kira bisa lebih dari 40 binaan yang kita lakukan. Tapi untuk lembaga pendidikan kursus saya baru membina 4 tempat yang itu memang sudah rutinitas dari lembaga saya. Yang saya kembangkan sendiri itu modelnya banyak sebenarnya, ada yang jenis kerawang gini ya kan, terus ada yang meraan saya variasi, ini kan meraknya sama jadi saya bikin yang ukir sama lubang, ini kan jenisnya tidak tertutup ya. Tadinya awalnya kan pakai ya topeng panci kan, ini polos gitu. Jadi
saya punya inisiatif mau mengembangkan yang model kayak gini, mungkin desain baru mungkin bisa lebih laku. Nah, buat Punya keinginan nggak untuk kedepannya itu bisa sehari 4 atau gitu, bisa nggak, pengen nggak? Terus itu ada nggak misalnya kita merencanakan untuk membuat mesin yang lebih cepat dari itu? Karena selama ini kan masih manual, manual ya. Kira-kira gimana? Pengen banget sebenarnya kalau pengen sehari saya dapat 2, pengennya 10. Tapi kalau nggak ini pakai alat bantu, tapi saya juga ini cenderung kalau pakai alat bantu mungkin yang lebih bukan manual ya, bukan manual itu kayaknya masih sulit itu ya. Kayaknya kurang mungkin hasilnya malah justru kurang bagus ya. Ini kan kalau kayak topeng yang model kayak kreasi tangan gini, kerajinan tangan kan juga main sama pikiran sama feeling ya. Kalau mesin kan nggak bisa, nggak bisa diatur, nggak bisa diarahkan gitu. Terus kalau ini misalnya bolong-bolong kayak gini, ini pakai alat atau pakai mesin atau masih pakai manual? Pakai manual. Doro itu. Doro, tapi nanti ya mungkin sebulan lagi mungkin udah jadi. Ya lamanya di situ kita butuhkan waktu, jadi agak lama ya ngerjain dari situ ya. Jadi kan sebenarnya kalau sekarang kan sudah banyak alat ya Mas untuk istilahnya kayak jetso, apa istilahnya ya lebih mempermudah nanti ke depannya. Ya kabarnya Pak. Ya Pak Gendudi. Saya berpikir teman-teman preman di pinggir jalan, anak-anak nakal yang suka nongkrong sampai malam, itu sebenarnya mereka punya kekuatan, punya potensi. Tapi selama ini belum ada orang yang mau percaya dengan mereka. Lah dengan cara saya social entrepreneur, saya mencoba memberi kepercayaan ke mereka dalam bentuk gerobak. Jadi gerobak angkringan, sehingga mereka akan berpikir bahwasanya sama-sama nongkrong, sama-sama nunggu jalan, sama-sama nungguin orang lewat, tapi dia akan mendapatkan keuntungan karena dia nungguin makanan dan minuman. Dari situ memang saya mendapatkan sewa sangat kecil, nilainya hanya Rp5.000 per gerobak angkringan dikali 79 gerobak angkringan yang saya punya. Tapi yang saya dapat adalah bentuk terima kasih yang tiada terkira. Jadi rasa syukur saya kepada Tuhan dalam bentuk social entrepreneur adalah mengabdikan beberapa keuntungan saya untuk bisa berbuat pada teman-teman susah yang memang teman-teman saya itu waktu itu saya mengalami proses seperti itu. Kesuksesan menurut saya adalah apa yang semakin banyak orang yang saya tolong, semakin banyak saya lakukan perbuatan baik buat mereka, dan semakin banyak orang terinspirasi kepada saya untuk hidupnya lebih baik.